A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ardh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah ngaji sore, anak-anakku yang soleh dan solehah, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat diakui, dikenal, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ngaji sore, anak-anakku yang soleh dan solehah, rahimakumullah. Kita semua pasti menginginkan kehidupan yang mulia, menginginkan kehidupan yang sukses, kehidupan yang sejahtera, hidup yang aman, damai. Hadirin rahimakumullah, kita semua pasti menginginkan itu semua, sehingga kita semua mempunyai cara yang berbeda-beda, mempunyai prinsip yang berbeda-beda untuk mendapatkan itu semua. Ada sebagian kita mempunyai prinsip, punya keyakinan, saya akan hidup mulia apabila saya punya harta benda yang banyak, sehingga waktunya dia curahkan, dia habiskan untuk mencari harta. Ada sebagian dari kita mempunyai prinsip, punya keyakinan bahwa saya akan hidup mulia, hidup sukses, hidup damai, hidup sejahtera apabila saya punya jabatan yang tinggi. Sehingga setiap hari dia curahkan waktunya, tenaganya, pikirannya, dia habiskan hanya untuk mencari jabatan yang tinggi supaya hidupnya mulia, tenteram, damai, aman, dihormati orang, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah haji sore rahimakumullah, memang betul itu semua adalah kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita sebagai manusia di alam dunia ini. Akan tetapi perlu kita renungi, perlu kita fahami bahwa itu semua adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di alam dunia yang sifatnya sementara, yang tidak kekal abadi untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semua untuk bisa mendapatkan kemuliaan yang sifatnya hakiki, sifatnya abadi, sifatnya kekal abadi selama-lamanya.
Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu. Ini adalah kriteria kemuliaan yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kemuliaan ini adalah kemuliaan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang faza, orang yang sukses, orang yang beruntung. Dalam artian dia adalah orang yang mulia, dia akan mendapatkan kehidupan yang tentram abadi selama-lamanya. Tatkala seseorang dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan selalu kaya terus, tidak akan pernah miskin lagi. Tatkala seseorang dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan selalu tinggi terus jabatannya, tidak akan pernah lengser lagi. Tatkala seseorang itu dimasukkan ke dalam surga, dia akan selalu muda terus, tampan terus, cantik terus, tidak akan pernah tua lagi, tidak akan pernah keriput lagi kulitnya. Inilah kemuliaan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan itu semua? Tidak lain tidak bukan kembali kepada konteks ayat yang pertama. Kemuliaan di sisi Allah bisa didapatkan hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah ngaji sore rahimakumullah, apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan takwa. Terutama di bulan Ramadan ini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amalan-amalan, tentang amalan yang bisa menuju kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ayatnya sering kita dengar, yang ayatnya sangat-sangat jelas. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka di bulan suci Ramadan ini ada kesempatan besar bagi kita semua untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, dalam artian untuk mendaftarkan diri menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, kesempatan kita masih diberikan umur sampai detik ini, sampai masuk di bulan Ramadan ini, adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa terdaftar menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, sehingga layak menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemuliaannya kekal abadi untuk selamanya. Rugi, sungguh rugi ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa masuk di bulan Ramadan, bisa hidup di bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan apa-apa dari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, terutama puasa Ramadan. Oleh karena itu, mari kesempatan-kesempatan yang Allah berikan sampai sekarang ini, sampai detik ini, kita gunakan semaksimal mungkin. Terutama di bulan Ramadan ini, jangan sampai tanpa ada uzur kita meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, itu semua akan menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lainnya, membaca Al-Qur'an, bersedekah,
berzikir, sholat sunnah, sholat wajib, semuanya kita kerjakan. Mudah-mudahan apabila kita kerjakan itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anugerah yang sangat mulia nanti di akhir Ramadan. Kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua menjadi termasuk golongan orang-orang yang layak mendapatkan kemuliaan yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita pertolongan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini secara sempurna, sehingga kita semua layak digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagai orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan kita motivasi, kesemangatan dalam beramal kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.